Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dipancarluaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumber, Cirebon, Radio Keinspirasi Spirit Hati. Selamat sore dan apa kabar sahabat radioku dimanapun Anda berada. Kami doakan kabar Anda semuanya di kesempatan sore hari ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, serta senantiasa dalam lindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabatku, di penghujung sore yang penuh dengan keberkahan ini, alhamdulillah atas limpahan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipertemukan kembali dalam program Pesantren Hatiku, sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman dan menggali ilmu dinul Islam. Dan sebelumnya Irfan sapa dulu sahabatku yang saat ini sedang mendengarkan melalui audio frekuensi di 92,9 FM Cirebon. Sahabatku yang mendengarkan melalui radioku 104,7 FM Batam, radioku 89,6 FM Purbalingga. Dan untuk sahabatku yang berada di wilayah Majalengka melalui radioku 92,4 FM Majalengka. Dan sahabatku yang berada di wilayah Bogor ya, di 1089 AM Bogor. Dan untuk sahabatku yang mendengarkan melalui 106,3 KCG Martapura, selamat mengikuti sahabatku program pesantren di kesempatan sore hari ini. Dan untuk sahabatku yang berada di Aceh Besar ya, selamat mengikuti. Insyaallah Pesantren Hatiku akan menemani ruang dengar sahabatku semuanya hingga kelar pukul 17:30. Seperti biasa sahabatku, di sore hari ini, di Rabu sore ya, kita akan kembali belajar bersama asatid dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, yaitu bersama Al-Ustadz Muhammad Syekhu. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama Irfan di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Irfan berkata teman dan para pendengar semuanya, insyaallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Ustaz, di kesempatan sore hari ini alhamdulillah kita memasuki pembelajaran materi baru Ustaz ya. Silakan Ustaz untuk memulai menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhlulna wa afina wa la turijna wa akrimna wa la tuhinna wa asirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya rabbal alamin. Yang dimuliakan Allah, guru kita semua, Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga beliau, memberikan kepada beliau umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga beliau diberikan kemudahan-kemudahan terutama di dalam langkah beliau berdakwah, mengajak kita semua, mengajak umat Islam untuk semakin dekat kepada Allah dan semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kang Irfan dan juga para orang tua kami, para pendengar radio dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik sehingga kita dapat bersama-sama murajaah, mutalaah kalam para ulama. Dan alhamdulillah pada hari ini atau sore ini kita akan memulai tentang rahasia zikir para ulama, pembahasan baru setelah kemarin pembahasan kita tentang tasawuf itu sudah kita lewati, dan kita harus yakin bahwa tasawuf yang sesungguhnya adalah tasawuf yang membersihkan hati kita, tasawuf yang membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan kali ini, setelah kita membahas tentang tasawuf, kita akan membahas tentang zikir-zikir para ulama. Kalau zikir para ulama itu sangat banyak sekali, karena para ulama itu mengamalkan zikir berdasarkan dari Al-Quran dan As-Sunnah, apa yang ada di dalam Al-Quran, Al-Hadis. Yang zikir-zikir tersebut adalah zikir warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termaktub di dalam Al-Quran ataupun dalam sabda-sabda Rasulullah di kitab-kitab hadis. Maka tentunya dari zikir-zikir tersebut ada rahasia-rahasianya. Maka kita akan membahas tentang rahasia zikir para ulama.
Pembahasan ini pernah kita angkat di Ramadan ya, 2 kali Ramadan, yang mana pada kesempatan itu kita membahas tentang Wiridul Fatih. Wiridul Fatih yang sangat ringkas sekali, namun fadilahnya sangat luar biasa dan faedahnya sangat besar, dan zikir-zikirnya luar biasa karena berisikan dari zikir-zikir Al-Quran dan yang maksur dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitulah zikir harusnya, yang istiqomah, yang dawam, walaupun tidak panjang, tidak berjam-jam, tetapi yang penting adalah istiqomah di dalam kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar radioku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'in ila yaumiddin, sampai hari akhir kelak, dan semoga kita semua termasuk pengikut beliau yang berhak mendapatkan syafaat di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kang Irfan dan juga para orang tua kami, para perindu kemuliaan, para pendengar radioku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk rahasia zikir para ulama kali ini kita akan membaca tentang zikirnya Imam Al-Haddad ya, yang sangat masyhur dulu, yang masyhur sekali, yaitu zikir Ratib Al-Haddad. Jadi kita juga perlu mengetahui ya, bagaimana para ulama itu menyusun zikir, bagaimana sebabnya para ulama kok menyusun zikir, dan apakah boleh seorang murid menyusun zikir sendiri sedangkan gurunya juga menyusun zikir, dan dia melazimkan atau melanggengkan dari zikirnya gurunya, dan juga dia menambah zikir sendiri, sehingga menyusun susunan zikir sendiri, yang mana tentunya seperti yang kita sebutkan, menyusun itu sesuatu yang sudah ada kemudian disusun ya. Jadi zikir-zikirnya itu sudah ada maksur, kemudian disusun oleh para ulama. Nah, ini rahasia zikir para ulama yang insya Allah akan kita bawa di sini, yang akan kita sampaikan adalah bagaimana zikir-zikir tersebut diambil dari landasan-landasan ayat apa, dari landasan-landasan hadis apa, apakah ada warid dari Rasulullah yang bunyinya persis seperti yang ada dalam zikir tersebut, atau mungkin tidak sama persis tetapi itu maknanya sama misalkan. Atau misalkan di Al-Quran kata-katanya adalah kata perintah, kemudian di sini menggunakan fi'il mudhari' ya, atau menggunakan fi'il madhi, atau menggunakan isim fa'il dan seterusnya, yang artinya memang tidak sama persis tetapi itu asal katanya sama dari apa? Dari Al-Quran ataupun dari Al-Hadis. Para pendengar radioku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai sedikit membaca tentang Ratib Al-Haddad, kita bersama-sama baca dulu Al-Fatihah untuk guru-guru kita semua yang telah mendahului kita, orang tua kita yang telah mendahului kita, dan juga kakek nenek kita, paman-paman kita, saudara-saudara kita, dan juga kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, khususan untuk sahibur ratib Qutbil Irsyad wa Ghathil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa usulihi wa faraihi wa ta'ala ajma'in, annallahu yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dunya wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu na'budu wa wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi acara kita diberikan kelancaran dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Kang Irfan dan juga para pendengar radio di mana Anda berada, Rotib Al-Haddad, Rotib dan banyak sekali para ulama menyusun rotib. Rotib apa itu rotib? Rotib itu ya dari rotaba ya. Kemudian artinya apa sih rotib itu? Rotib itu artinya adalah rutin. Ya, maka kalau tertib itu urut itu ya. Tertib itu urut. Itu bahasa Arab juga tertib ya. Dan memang banyak bahasa kita diambil dari bahasa Arab. Tertib itu urut. Dari rotaba ya rotibu tertib. Nah, rotib disebut rutin atau langgeng karena memang dibaca harusnya secara rutin. Itu baru disebut dengan rotib ya. Nah, memang rutinannya kan masing-masing, tergantung kesempatan orang tersebut dalam berzikir. Ada yang sempatnya adalah sepekan sekali, ya alhamdulillah. Ada yang sebulan sekali, bahkan bukan sebulan, selapanan. Selapanan itu kalau di orang Jawa itu hari Arab dan hari Jawa bertemu ya. Yaitu misalkan Jumat Kliwon ya, selalu Jumat Kliwon gitu ya. Kliwon itu hari Jawa gitu ya. Kemudian Jumat ya hari Arab gitu ya, Jumat Kliwon gitu. Atau Sabtu Pahing misalkan, Senin Legi dan seterusnya lah. Nah itu kadang ada yang rotibnya atau rutinnya adalah semacam itu. Ya berarti nanti setiap kita adakan malam Sabtu Legi misalkan, malam Sabtu Legi atau malam Ahad Pahing kita adakan baca rotib. Berarti dia rutin, tapi itu ketemunya 35 hari sekali. Ya 35 hari sekali. Ini kenapa 35 hari? Karena hari Jawa itu 5, hari Arab 7, akan ketemu di angka 35. Kalau 10 hari sekali nggak ketemu oleh 7 dan 5. Begitu juga 15 hari nggak ketemu oleh 7 dan 5. Tetapi ketika 35 hari ketemu. Jadi setiap ketemu lagi malam Jumat Kliwon lagi, oh baca rotib gitu. Ya baca ini langsung ada Al-Kahfi, rotib, Yasin, wah panjang sekali itu bacanya. Ya nggak masalah, itu namanya rotib, menertibkan saja. Menertibkan agar tertib pembacaannya karena waktu mereka tidak banyak. Mereka sehari-hari kerja, sehari-hari apa, sehingga mereka bisa kumpul selapanan sekali. Jangan dianggap wah ini bid'ah ini nanti karena mengada-ngada membiasakan zikir atau ibadah pada hari tertentu, malam tertentu. Ini khusus malam Jumat Kliwon gitu. Jadi tidak mengkhususkan ibadah, tetapi itu menertibkan. Menertibkan ya bebas, mau malam apa saja, nggak harus Jumat Kliwon, bisa saja malam Kamis Pahing, boleh, atau Kamis Wage boleh, terserah. Rabu manis boleh, mau ngadakan terserah. Yang penting diingat-ingat, oh iya ini sudah malam Rabu Kamis, Rabu manis gitu kan. Ya sekarang waktunya baca rotib Al-Haddad misalkan. Nah itu ada yang mampunya seperti itu, ada yang mampunya sebulan sekali. Pokoknya malam Ahad pertama kita kumpul baca rotib, ya monggo silakan, karena dia sempatnya itu malam Ahad pertama. Atau sepekan sekali, biar orang zikir itu jangan kosong-kosong banget, masa sebulan sekali zikir itu kan. Ya sudah, ini ada zikir bersama-sama sepekan sekali. Malam apa? Selasa boleh, Rabu boleh, malam Jumat boleh enggak? Lah kenapa enggak boleh? Ya semuanya boleh. Maka jangan dianggap bid'ah, ini mengkhususkan ibadahnya khusus malam Jumat doang ya. Tidak. Itu hanya tertib.
Ya, jadi maka disebut rotib. Ada juga yang kelasnya lebih tinggi lagi, sehari sekali, setiap ba'da maghrib. Oh, afdol itu, silahkan. Karena dia punya waktu, sudah menertibkan waktunya. Pokoknya setiap ba'da maghrib saya mau baca ini, 15 menit selesai. Ya sudah, 15 menit. Atau setengah jam selesai, setengah jam. Artinya orang punya tertib masing-masing. Silahkan disesuaikan. Yang terpenting adalah punya tertib, walaupun tadi selapanan sekali. Tapi kalau sama sekali setahun saja enggak, misalkan setahun sekali aja enggak, misalkan setahun sekali itu kapan? Setahun sekali itu nunggu malam nisfu Sya'ban atau malam 1 Muharram atau nunggu apa lagi nih? Ya ada juga yang ya mungkin ada yang bisanya setahun sekali karena wah sibuk. Wah ini ada apa ini Sya'ban, ayo ikut. Ya akhirnya ikut. Ya masih mending ingat zikiran bersama sama. Nah, jadi disebut rotib karena itu dibaca rutin. Aslinya setiap hari aslinya. Karena di di kota Tarim sendiri ya, di Hadramaut sana, rotib al-haddad ini memang dibaca rutin sehari sekali ba'da maghrib. Pada maghrib dibaca bersama-sama. Jadi habis tadarus Quran, kalau habis maghrib masjid-masjid tadarus Quran semua nih. Habis tadarus Quran sebelum sholat isya itu baca rotib dulu. Jadi sebelum adzan isya kurang 10 menit itu udah pada zikir rotib nih. Setelah zikir rotib azan. Kadang belum selesai, adzan dulu, nanti lanjut. Iya, nggak masalah itu. Artinya tidak menjadi masalah ketika waduh ini gimana nih azan, zikir dulu apa azan dulu ya? Ya azan dulu lah, azan itu kan waktu disesuaikan, baru setelah azan selesai nanti lanjutkan zikirnya. Seperti itu. Itu kita sering jumpai itu, masih baca Al-Fatihah itu. Al-Fatihah kan kalau rotib al-haddad setelahnya ada baca Al-Fatihah ya. Nah, itu Al-Fatihah berapa kali? Al-Fatihah itu baru 1 kali itu wah azan, ya azan, orangnya azan, dan azan juga zikir kan. Jadi ketika muadzin sedang azan, toh dia juga akan berhenti menjawab azan yang lain, ya kan, sehingga yang jawab azannya di masjidnya dia sendiri gitu. Sehingga muadzin azan, dia menjawab azan, setelah itu lanjut Al-Fatihahnya lanjut gitu. Nah setelah itu baru sholat berjamaah itu. Maka itu disebut rotib. Nah kenapa disebut rotib al-haddad, insya Allah akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas pemaparan materinya di sesi pertama kali ini. Dan sahabat itu kita akan jeda terlebih dahulu, kemudian kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita masih dalam program Pesantren Hatiku tentunya. Untuk Anda tetap di radioku Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati masih dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumbar, Cirebon. Anda masih bersama kami sahabatku dalam program Pesantren Hatiku. Dan di sesi kali ini kita lanjutkan pembelajaran kita bersama Al-Ustadz Muhammad Syekhu. Baik, teman-teman Ustadz. Terima kasih Kang Irfan dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tercurah kepada kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Melanjutkan tentang rotib al-haddad tadi ya. Jadi disebut rotib tadi karena apa? Karena memang dibaca secara rutin ya. Dan juga ini merupakan sesuatu yang disusun dan ditertibkan oleh oleh ulama ya, oleh seorang ulama yang mana rotib ini ada asal muasalnya atau ada sebabnya. Jadi disebut dengan rotib al-haddad, disebut dengan rotib al-haddad itu karena ini disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini merupakan salah satu dari muridnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Nah, sehingga kita juga sering mendengar ya ada namanya rotib
Attas. Nah, Ratib Al-Attas ini adalah disusun oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Nah, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini salah satu muridnya namanya adalah Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sehingga kalau dilihat zikirnya beberapa mirip ya, tapi lebih sedikit Al-Attas. Al-Attas lebih sedikit. Ratib Al-Attas lebih sedikit jumlah ininya, zikir-zikirnya tuh lebih pendek gitu. Nah, untuk Ratib Al-Haddad ini ada kisah ya, kenapa Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini menyusun Ratib Al-Haddad ini. Memang beliau memiliki banyak susunan zikir pagi dan petang gitu ya. Ada namanya Wirdul Latif. Disebutnya latif itu sebenarnya kan sesuatu yang ya sedikit gitulah ya. Tetapi di situ Wirdul Latif itu zikirnya ya lumayan panjang juga. Lumayan panjang juga. Bahkan per zikirnya itu agak panjang juga, karena itu ngambil warid dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang juga termasuk dari ma'thurat sobah wal masa itu. Jadi yang zikir-zikir dibaca pagi dan petang gitu. Jadi ada Wirdul Latif. Nah, ini juga ada Ratib Al-Haddad. Nah, apa sebabnya kok beliau menyusun ini? Sebabnya adalah pada waktu itu memang masyarakat ini mengeluhkan, atau sebagian dai lah mengeluhkan bahwa ternyata di masyarakat kita ini sudah banyak orang yang masuk dari kalangan Syiah dan juga dari kalangan orang-orang yang anti lah terhadap Sufi. Jadi anti terhadap Sufi dan anti terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu dari golongan Syiah. Dan juga dari golongan yang lain ada sudah mulai masuk nih ke wilayah-wilayah Hadramaut gitu kan. Dan di dunia Islam banyak yang terperdaya dengan itu. Maka kata para ulama, cobalah upayakan agar masyarakat ini terbentengi, terutama secara akidah. Nah, akhirnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini menyarankan agar ayo dibaca tertib dari wirid-wirid berikut. Maka disusunlah rotib oleh beliau. Ketika disusun, kemudian diberikan kepada murid-muridnya, dan halakoh pertamanya yang diadakan zikir bersamanya itu adalah di Hawi, di sekitaran kota Tarim ya. Dari kota Tarim kalau nggak salah itu agak ke timur lagi, kemudian ke utara sedikit ya, timur pokoknya. Itu nanti ada namanya Hawi. Nah, Hawi itu di situ ada Masjid Al-Haddad, masjidnya Imam Al-Haddad itu. Artinya masjid yang biasa Imam Al-Haddad ngimami di situ, masjid di situ. Di situ ada tasbih gede-gede gitu, panjang. Ada pokoknya banyak peninggalan-peninggalan beliau itu. Tempat beliau di situ, khalwat, zikir dan seterusnya. Kemudian tempat halaqah beliau gitu. Di situ pertama kali dibacakan itu. Kemudian akhirnya beliau memerintahkan semua murid-muridnya baca itu. Jadi semua baca, mereka yang punya santri punya apa dibaca semuanya. Akhirnya di mana-mana membaca Ratib Al-Haddad itu. Nah, jadi Ratib Al-Haddad ini juga dibaca ternyata bukan hanya di Hadramaut saja. Ternyata dibaca juga di Al-Haramain ya, ketika ada yang haji berangkat muridnya gitu kan. Kemudian di sana disampaikan kepada para ulama. Ini akhirnya ya banyak juga yang santri-santrinya baca itu, terutama dari kalangan Sadah Pahlawi ya, yang mereka concern di dalam al-ilm
dan juga di dalam suluk ya, sehingga murid-muridnya diajak untuk zikir al-haddad ini juga. Kemudian banyak juga yang orang Indonesia akhirnya yang ke Indonesia ya menyebarkan rotib al-haddad di Indonesia. Akhirnya banyak dibaca di pesantren-pesantren. Sampai sekarang banyak pesantren-pesantren yang membaca rotib al-haddad. Ada pesantren yang membaca semua zikir-zikir itu dibagi, ada yang dibaca pagi, ada yang dibaca sore, ada yang dibaca malam, qiyamul lail. Tapi memang banyak dibaca di mana-mana. Rata-rata ya yang masyhur, yang terkenal itu adalah rotib al-haddad. Ya walaupun rotib yang lain juga terkenal sesuai dengan silsilahnya masing-masing ya, sesuai dengan gurunya masing-masing sampainya kemana. Nah ini yang terkenal rotib al-haddad. Nah, jadi disebut al-haddad itu karena disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Nah, Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad ini hidup di abad 11 Hijriah. Nah, ini disusun tahun 1071 Hijriah. 1071 Hijriah. Ihda wa sab'in wa alf, tahun 1071. Jadi 1071. Jadi beliau belum belum abad ke-12 ya, masih abad ke-11, masih tahun 1071 ini penyusunan rotib al-haddad. Nah, rotib al-haddad ini juga terkenal dengan perlindungan. Perlindungan untuk apa? Untuk melindungi kaum-kaum yang lemah, kaum-kaum yang tidak ada tempat bertumpu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ada kan yang orang-orang itu kelompok bertumbuh kepada kekuasaan, ada bertumbuh pada perekonomian, ada yang bertumbuh kepada banyaklah, bertumbuh pada segala hal gitu kan. Tetapi ada juga orang-orang yang mungkin dia ngerasa secara ekonominya lemah, ngerasa juga secara mungkin politik lemah, secara apalagi lemah, terus secara kesukuan lemah juga mungkin. Nah akhirnya ya bertumbuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun tidak seyogianya ya orang Islam itu bertumbuh kepada selain Allah. Walaupun punya harta, punya kuasa, punya apa, maka seorang Islam ya tumbuhan utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk juga di dalam dzikir rotib al-haddad kan ada ya qawiyu ya matin ikfi syarrad dzalimin. Itu ya qawiyu ya matin ikfi syarrad dzalimin. Nah, ada juga asallallahu wa maral muslimin sarafallahu syarral mudin. Nah, itu juga termasuk doa-doa, dan memang di situ banyak isinya adalah ya doa-doa juga. Agar apa? Agar masyarakat ini terhindar dari bahaya-bahaya, terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Ya kalau memang misalkan ada sesuatu yang terjadi yang tidak baik, paling tidak efeknya tidak terlalu parah gitu kan. Yang intinya bahwa ini adalah salah satu upaya dan ikhtiar orang mukmin adalah doa, ya berdoa. Seperti itu. Nah, ini rotib al-haddad. Nah, rotib al-haddad ini setelah terkenal kemana-mana, ya banyak yang memuji bahwa setelah dibacakan rotib al-haddad secara rutin, maka kampung ini alhamdulillah lebih bersinar. Nah, masyarakat itu kalau melihat bersinar mungkin kan bayangannya sekarang itu ya dengan lampu-lampu, dengan apa ya. Yang sebenarnya adalah lebih bersinar itu bisa jadi bersinar maksudnya adalah yang tadinya orangnya mohon maaf banyak kejahatan, banyak keburukan, akhirnya jadi banyak kebaikan. Keburukan-keburukan itu lama-lama hilang. Berarti kan bersinar nih. Yang tadinya itu orang itu tidak saling bersaudara, saling musuhan, saling apa. Nah,
dengan adanya baca rotib ini damai, kemudian saling menyapa, saling membantu, tolong menolong, itu juga bersinar gitu kan. Ya bisa juga yang tadinya ekonominya misalkan pada kasihan, pada pas-pasan dan seterusnya, akhirnya setelah ya zikir memohon kepada Allah, maka Allah berikan cahaya. Nah itulah maka ketika para ulama mengatakan misalkan, atau ada yang mengatakan bahwa ya dibacakan rotib kemudian bersinar, ya memang harusnya seperti itu. Jadi ketika dibacakan zikir, dibacakan rotib dengan rutin, kemudian didoakan, insya Allah bersinar. Loh Pak Ustadz, apa tidak cukup dengan adanya sholat 5 waktu di kampung tersebut? Nah, terkadang di kampung itu juga sholat 5 waktunya belum jalan. Maka yang sudah sholat 5 waktu ini nambah dengan zikir-zikir agar apa? Agar ya bertambah juga, bahwa setelah dibacakan zikir akhirnya banyak yang sholat 5 waktu. Ya akhirnya bersinar. Ya bersinar dengan sholat 5 waktu yang wajib itu pasti. Kemudian ditambah lagi dengan berzikir dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak dipungkiri semua orang yang mereka percaya ya kepada Allah dan Rasulnya, ya dengan menyebut-nyebut asma Allah, dengan menyebut-nyebut asma Rasulullah, dengan bertawasul kepada Rasulullah bersama para ulama, zikir asmaul husna dan seterusnya, ya memang menjadikan suatu daerah itu lebih bersinar, lebih baik. Ya alhamdulillah kita melihat banyak juga ya di wilayah-wilayah, di daerah-daerah yang kemudian di situ akhirnya lebih bersinar, anak-anaknya sudah mulai pada ngaji semua. Ini ya namanya orang nggak baik tetap ada ya, tetapi sudah tidak seperti yang sebelumnya. Mungkin banyak yang minuman keras, khamr gitu kan, kemudian berjudi, banyak kemaksiatan di sana sini. Dengan sering dibacakan zikir-zikir, maka insya Allah akan tersingkap itu semua perlahan. Ya enggak malamnya dibacakan besoknya langsung wah berhenti semua gitu ya, enggak begitu juga. Biasanya itu yang baca ini enggak kerasa juga, dia udah baca tiba-tiba udah 5 tahun rutin gitu, ternyata setiap sebulan sekali atau 2 pekan sekali atau sepekan sekali ternyata udah rutin 5 tahun ya, enggak kerasa baca itu. Nah maka itu bisa jadi ternyata iya ya sekarang banyak yang ke madrasah misalkan, ya sekarang sudah mulai didirikan pendidikan agama. Sekarang sudah mulai banyak ustadz-ustadz yang ngajar gitu kan. Anak-anaknya pada ke pondok, sudah mulai bagus. Kemudian juga pengusaha-pengusahanya sudah mulai banyak yang infak untuk pembangunan masjid, pendirian pesantren dan seterusnya. Nah itu tiada bukan adalah karena salah satunya adalah karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diantaranya adalah berzikir, itu diantaranya. Nah termasuk salah satunya adalah zikir rotib al-haddad seperti itu. Insya Allah kita lanjutkan setelah yang satu ini. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas pemaparan materi di sesi kali ini. Dan sahabatku, kita akan jeda terlebih dahulu. Pastikan Anda tetap di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati masih dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumber, Cirebon. Anda masih bersama kami sahabatku dalam program Pesantren Hatiku. Dan di sesi kali ini kita langsung lanjutkan sahabatku ya, pembelajaran kita masih bersama Al-Ustadz Muhammad Cekho. Baik, Ustaz. Terima kasih Kang Irfan dan juga para pendengar radioku dimanapun Anda berada. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa tercurah kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Rotib al-haddad ya tadi, rotib itu adalah rutinan ya, al-haddad ini memang penulisnya adalah Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Nah siapakah Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad? Nah Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad ini adalah sangat banyak sekali yang menulis biografi beliau, yang membuat catatan-catatan, ya bahkan banyak ada buku-buku yang khusus menulis tentang kalam-kalam beliau gitu ya.
Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini ada diwan itu kumpulan syair ya, yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, qasidah yang kalau kita baca di situ intinya doa-doa gitu ya. Isinya qasidah itu ya doa-doa. Kemudian isinya qasidah beliau juga akidah ya, seperti itu. Nah, beliau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini lahir pada tahun 1044 Hijriah. Ini dikatakan bahwa pada tanggal 5 bulan Safar tahun 1044 Hijriah. Jadi 5 Safar 1044 Hijriah. Kalau sekarang sudah 1445, berarti sudah 401 tahun yang lalu lahirnya beliau ya. Lahirnya beliau. Nah, beliau termasuk orang yang termasuk orang yang dari kecil ini sudah kelihatan sebagai calon orang besar. Kelihatannya seperti apa? Kelihatannya adalah memang beliau dari kecil itu sudah sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Dari kecil beliau dari masih kecil, dari usia kecil, dan itu memang yang kita lihat juga di banyak ulama-ulama sekarang. Kalau kita melihat ulama-ulama sekarang yang mereka sangat ahli ilmu, mencintai ilmu dan mencintai ulama, dan haus akan ilmu sampai sekarang, itu memang dari kecilnya itu sudah terdidik begitu, terdidik semacam itu. Dan memang Habib Abdullah ini awalnya waktu lahir itu beliau masih bisa melihat, normal lah sampai usia 3 tahun. Dikisahkan pada usia 3 tahun beliau terkena panas, kemudian sampai penglihatannya hilang. Artinya beliau tidak lagi bisa melihat dunia ini, tetapi oleh Allah SWT diberikan mata hati yang sangat luar biasa. Seperti apa diberikan mata hati yang luar biasa? Maksudnya adalah bahwa firasatnya sangat peka sekali, seperti itu. Sehingga beliau ketika belajar, ketika bermain selalu ada teman yang menggandeng beliau. Itu dari kecil ya. Bahkan beliau menghafal Al-Quran juga bersama temannya beliau. Jadi semaan gitu. Temennya baca dulu, nanti dia dengerin, dia ngulang sampai hafal. Seperti itu. Nah, ini luar biasa ya. Jadi itu juga menunjukkan kalau beliau itu walaupun tidak bisa melihat ya, kemudian beliau pendengarannya tajam dan akhirnya hatinya juga lebih hidup, macam itu, dan akhirnya beliau hafal Quran sejak kecil. Dan terkenal juga beliau ketika belajar ilmu, jadi ke seorang guru kan mendengarkan sama temennya itu, kemudian pulang dari gurunya itu nanti murojaah ya sama temennya itu. Murojaah artinya ilmu yang tadi dari gurunya itu di murojaah, diulang-ulang. Oh ya, tadi ini kan beliau tidak melihat, jadi tidak tidak bisa murojaah dari buku. Tidak bisa murojaah dari buku, sehingga murojaahnya sama temennya itu, sama temennya, dan temennya yang nulis kan, yang nulis. Karena temennya yang nulis itu nanti kalau misalkan ada yang keliru dibetulkan, seperti itu. Jadi ilmunya itu tertancap karena hafalan semua ilmu beliau. Jadi bukan hanya ilmu yang di dalam buku, kemudian ketika sudah selesai ngaji sama gurunya nggak dimurojaai, akhirnya ya nggak hafal, semacam itu ya. Itulah ya, kita ini semua ya ngajinya tergantung sama buku, karena memang kita ngandalkan ya penglihatan kita, sehingga kalau tidak pegang buku ya bingung. Kalau beliau tidak, karena beliau tidak bisa melihat, akhirnya ya dihafalkan. Yang didengar dari gurunya itu benar-benar dihafalkan, pulang dari itu dimurojaai, dihafalkan, sehingga beliau nahwunya bagus gitu kan. Nahwunya bagus, kemudian beliau juga hafalan Qurannya bagus, hadis-hadisnya bagus juga gitu kan. Nah, dari mana itu semua? Ya dari hafalan beliau, seperti itu. Kemudian
Beliau juga ketika umur 20-an lah, sebelum umur 20, umur 15-an, umur itu sudah mulai membantu gurunya gitu di dalam ngajar-ngajar ya adik-adik kelasnya gitu. Ya seperti kita lihat juga di beberapa majelis taklim yang memang ada anak-anak yang fokus. Mereka kalau sudah mulai ya usia SMA itu sudah mulai mengajar adik kelasnya. Seperti itu, sudah mulai mengajar adik kelasnya, menularkan ilmu-ilmu yang sudah didapat dari gurunya. Terutama adalah ilmu-ilmu dasar. Seperti itu. Nah, sehingga Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini ya ilmunya kuat sekali. Kemudian beliau sudah mulai menulis ya di umur 20-an ini. Menulis bukan berarti beliau sendiri ya, karena beliau tidak bisa melihat, sehingga beliau memerintahkan partnernya untuk menulis. Jadi beliau yang menyampaikan, partner yang nulis. Nah itu ternyata karya-karya beliau yang sebanyak itu imla itu dibacakan, didikte, kemudian ada yang nulis. Itu kan ada kitab-kitabnya beliau banyak kan, ada Risalah Al-Mu'awana, kemudian ada Adab Sulukil Murid, ada macam-macam lah. Itu ternyata rata-rata adalah imla itu ya disampaikan, udah ditulis orang. Qasidah beliau juga kan, ya di imla disampaikan, kemudian ada yang nulis semacam itu. Itu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan beliau ternyata tulisannya banyak sekali, karangannya banyak. Dan beliau adalah seorang mursyid ya. Mursyid itu yang menunjukkan muridnya untuk sampai kepada Allah. Jadi ya mengajari adab, akhlak dan seterusnya ya. Mengajari adab, akhlak, kemudian benar-benar bagaimana mengayomi masyarakat. Kemudian memberikan wejangan-wejangan, tausiah-tausiah, dan yang sangat terkenal dengan dakwahnya ya beliau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sehingga terkenal dengan Qutbul Irsyad gitu ya, seorang ahli irsyad ya, mursyid itu. Beliau membawa santrinya untuk zikir, santri-santrinya untuk ibadah dan seterusnya. Dan beliau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, beliau itu sangat terkenal dengan berbagai macam ibadah yang sangat luar biasa. Mungkin sebagian kita akan mengatakan ini mungkin mitos atau khayal atau apa ya, ibadahnya ya. Karena mungkin sebagian di antara kita belum pernah melihat bagaimana ibadahnya orang-orang di sana. Ini orang-orang awam saja nih, apalagi ulama gitu kan, apalagi seorang yang terkenal sebagai kutub gitu kan. Kalau kita lihat orang awam saja itu ya mungkin kita yang mungkin ngaku santri gitu ya, jauh gitu kan. Bagaimana kita melihat apalagi bulan Ramadan ya, tarawih itu ada yang sampai 5 kali. Tarawih ini dari azan pertama 7:30 ada sholat jamaah ikut, nanti ada azan lagi jam 9, bukan azan iqomat lagi, sholat tarawih lagi. Nanti ada tarawih lagi di masjid lain lagi jam 10 ikut lagi, jam 11 ikut lagi, tarawih jam 1 ikut lagi, nanti yang terakhir itu yaitu jam 2 itu tarawih terakhir itu ikut lagi. Artinya kalau kita lihat ya orang-orang awam juga ibadahnya begitu, apalagi para ulama, apalagi seorang Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang sangat terkenal masyhur dengan suluknya, dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas pemaparan materi di sesi kali ini.
Dan sahabatku, masih ada sesi ya untuk pertemuan kita di kesempatan sore hari ini dalam program Pesantren Hatiku. Pastikan Anda tetap di radioku Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati masih dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumber, Cirebon. Kami ucapkan kepada sahabatku yang masih standby bersama kami, baik Anda yang mengikuti melalui audio frekuensi, audio streaming atau live streaming di Facebook Radioku Cirebon. Dan di sesi kali ini, baik Ustaz, kita sudah berada di penghujung acara. Ustaz, sudah saatnya menyampaikan kesimpulan dan dilanjut dengan doa keberkahan. Betul, Ustaz. Terima kasih Kang Irfan dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tercurah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kesimpulan dari pada hari ini yaitu awal kita akan membaca tentang rahasia zikir para ulama, dan kesempatan kali ini kita insya Allah sudah akan masuk pada zikir rotib al-haddad insyaallah. Dan tadi kita membahas tentang apa itu rotib dan siapa Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, kapan dilahirkan dan beliau kapan beliau wafat, macam itu ya. Kemudian insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas tentang rahasia zikir rotib al-haddad. Jika kita sudah selesai, kita akan membahas zikir yang lain karena masih banyak zikir-zikir para ulama yang lain. Dan mungkin jika sudah semua, kita juga akan membahas zikir, kembali lagi ke zikir Wiridul Fatih, kemudian ke rotib al-haddad dan seterusnya insyaallah. Semoga apa yang kita baca bermanfaat untuk kita semua, terutama semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua sehingga kita dimudahkan di dalam melanggengkan zikir kepadanya, senantiasa ingat kepadanya, terutama adalah ingat hukum-hukumnya, yaitu kewajiban-kewajiban kita dan juga hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya ingat, tetapi kita juga mengerjakan perintah dan meninggalkan larangannya. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumrinna wa akrimna wa la tuhinna wa asirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, kami semua mohon ampun kepadamu ya Allah. Kami yang banyak dosa ini ya Allah, mohon diampuni dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ya Allah, dosa yang disengaja, yang tidak disengaja, dosa yang kami ketahui dan dosa yang tidak kami ketahui, dosa yang dahulu, dosa yang akan datang ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kami semua tahu ya Allah, Engkau maha tahu tentang hajat-hajat kami ya Allah. Hajat kami sangat banyak ya Allah, hajat dunia dan hajat akhirat ya Allah. Di antara hajat kami mohon kepadamu, berikanlah kepada kami rezeki yang halal, yang barokah ya Allah, yang bermanfaat untuk keluarga kami menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, keturunan kami menjadi keturunan yang soleh dan solehah, dan bermanfaat untuk majelis-majelis taklim, untuk pondok pesantren, untuk masjid-masjid, untuk kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang halal, yang barokah, rezeki yang mendamaikan, yang membawa kami ke dalam surgamu ya Allah, dan menjauhkan kami dari nerakamu. Allahumma ya Allah, hajat kami sangat banyak, di antara hajat kami ya Allah, berikanlah kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit, berikanlah kesembuhan, yang sedang sedih berikanlah kebahagiaan, yang sedang punya hajat berikanlah hajat-hajat mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, di antara hajat kami ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah taufikmu, sehingga kami mudah mengamalkan perintah-perintahmu, menjauhi larangan-laranganmu. Allahumma ya Allah, di antara hajat kami ya Allah, berikanlah kepada kami rasa cinta kepada Rasulmu, kepada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami dengan mudah mengikuti sunnah-sunnahnya. Allahumma ya Allah, berikanlah rasa damai di antara kami, hilangkanlah kedengkian, kebencian, hasud dan riya, dan jadikanlah di hati kami rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, berikanlah taufikmu
kepada kami sehingga kami bisa istiqomah hingga kelak meninggal dalam keadaan husnul khatimah, yaitu meninggal setelah mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadini wa kulli niyatin salihah wa ala nabi sallallahu salihun wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila banyak kekurangan, banyak kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Ustaz, terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kami semua untuk bisa memahaminya dengan baik dan benar, dan semoga kita bisa mengambil manfaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabatku atas kebersamaannya. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami juga mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri kebersamaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.